Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Secara khusus di dalam satu hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan bangun dari tidur kami dan melanjutkan proses kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau pimpin kami dan Engkau tuntun kami untuk menjalani kehidupan kami di dalam satu hari ini. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan senantiasa mengalir dan mampu untuk kami syukuri di dalam hidup kami ini. Ya Tuhan, saat ini kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui renungan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin kami dan menuntun kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya, jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 3 ayat 35. Beginilah dikatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ai namangulahon lomoni rohani debata, ido anggiku, ido ibotokku, ido dainang. Demikian firman Tuhan. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengarkan lagu yang berisi syair demikian, harta yang paling berharga adalah keluarga. Bahwasannya yang memberitahukan bahwa keluarga merupakan salah satu hal penting yang kita miliki di muka bumi ketika kita masih hidup. Dan ada juga definisi yang mengatakan bahwa keluarga adalah rumah ternyaman di dalam menjalani kehidupan. Karena di dalam keluarga terdapat sebuah komunikasi yang begitu hangat yang mampu menerima kita apa adanya. Namun acap kali hal demikian juga bisa berbalik. Sering juga keluarga bukan menjadi tempat yang ternyaman, bukan tempat untuk mendukung kita, atau bisa sebaliknya yang terjadi. Demikian halnya melalui nats renungan kita pagi hari ini, bagaimana Yesus mengatakan bahwa yang menjadi keluarganya ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Tetapi Yesus bukan menolak atau tidak mengakui bahwa ibu secara biologisnya, yaitu Maria dan saudara-saudaranya, tidak menjadi keluarga. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibu atau ayah dan saudara jelas merupakan bagian dari keluarga inti dan yang paling dekat dengan kita. Kisah ini juga dimulai dari ketika Yesus melakukan mukjizat, dan kala itu datang keluarga inti Yesus untuk menjemput dia. Tetapi orang di sekelilingnya yang disuruh memanggil Yesus, justru keluarga intinya mendapatkan respon seolah-olah Yesus tidak mengakui mereka. Di mana Yesus mengatakan bahwa siapakah ibuku, siapakah saudaraku. Jelas itu kita lihat di ayat 33. Orang yang hadir kala itu dan menyaksikan peristiwa itu jelas mengakui dan terkaget-kaget dengan pernyataan Yesus itu. Tetapi Yesus ingin mengatakan, Yesus ingin menunjukkan bahwa Yesus juga mengakui saudara mereka yang mau mendengarkan dan melakukan firman Allah, sehingga Yesus menegaskan bahwa mereka yang menjadi saudaraku atau ibuku ialah mereka yang berada di sekelilingku. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui perikop ini sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa persaudaraan tidak dapat dibatasi oleh hubungan secara jasmania.
tetapi juga secara rohani. Sebagaimana Yesus mengakui mereka yang mendengarkan firman Allah, mereka yang mendengarkan Injil kala itu juga adalah saudara Yesus. Demikian juga Injil berlaku untuk semua bangsa. Dan tujuan Yesus melalui perikop ini, renungan kita di pagi hari ini, yang pertama ialah Yesus ingin menjelaskan bahwa situasi kala itu ialah dia sedang mengajar, dia sedang memberitakan firman, dia sedang memberitakan Injil pada semua orang, dan itu adalah hal terpenting di dalam hidupnya, sehingga siapapun tidak dapat mengganggu dia, tidak diperbolehkan untuk merusak pekerjaannya, termasuk ibu dan saudaranya. Pemberitaan akan kerajaan Allah jauh melampaui kepentingan keluarga. Pemberitaan akan kerajaan Allah jauh lebih penting di dalam kehidupan Yesus dibandingkan saudara-saudaranya, sehingga orang yang mau mendengarkan firman Allah dan melakukan juga adalah saudara Allah. Yang dikatakan yang kedua bahwa saudara atau ibu Yesus ialah mereka yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan tersebut, yaitu jika kita mengesampingkan ajaran Allah, bagaimana mungkin Allah akan mengakui kita? Bagaimana mungkin Yesus akan merespon kita atau menyambut kita, bahkan mengakui kita sebagai saudara Yesus sendiri, jika kita pun menjauh dari ajaran, jika kita pun menjauh dari Injil tersebut dan tidak mau mendengarkan, apalagi melakukannya? Mustahil Yesus mengakui kita sebagai saudari atau saudaranya, bahkan ibunya. Oleh karena itu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan di pagi hari ini, kita ingin diingatkan bahwa keluarga kita tidak terbatas secara jasmania, melainkan secara rohani juga. Benar, hubungan keluarga saudara itu sangat penting, tetapi kita harus mengingat bahwa tidak selamanya kita memiliki ikatan yang kekal, terlebih ketika kita nantinya akan kembali kepada pangkuan Allah. Hal ini juga didasarkan kepada kerajaan Allah dan ketaatan akan kehendak Allah. Jadi jangan pernah sesekali kita menjadikan keluarga sebagai alasan kita untuk menjauhkan diri dari Allah, untuk tidak mendengarkan Allah, untuk menjauhkan kita dari persekutuan dengan Allah. Jangan sesekali kita jadikan keluarga sebagai alasan kita, karena firman Allah, karena mendengarkan berita tentang firman Allah jauh lebih penting dibandingkan keluarga. Sebagaimana Yesus mengambil sikap melalui perikop di renungan pagi hari ini. Tidak salah memperhatikan keluarga, tetapi kita juga harus mengingat bahwa tugas kita di bumi ini yaitu mewujudkan kehendak Allah di muka bumi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jika kita ingin diakui Yesus sebagai saudaranya, maka marilah kita mendengarkan dan melakukan firman Allah itu, agar kita benar adanya menjadi saudara-saudara Yesus, menjadi ibu Yesus, dan menjadi satu keluarga dengan Allah. Dan ingat, jangan jadikan keluarga menjadi penghambat untuk menjauhi persekutuan. Jangan jadikan keluarga menjadi penghambat untuk membuat kita tidak beribadah. Jangan jadikan keluarga menjadi penghambat untuk membatasi relasi kita dengan Allah, apalagi untuk melakukan kehendaknya. Sehingga ketika keluarga menjauhi kita karena iman kita, percayalah, Allah akan menunjukkan orang lain menjadi keluarga kita. Dan kita yang satu kepercayaan di dalam Yesus Kristus juga adalah keluarga di dalam Dia, sebagaimana Dia atau Yesus juga mengakui kita sebagai saudaranya.
Tuhan akan menunjukkan orang-orang yang menjadi keluarga kita jika kita benar ingin mendengarkan dan melakukan firman Allah. Jadilah menjadi salah satu keluarga Allah yang mengutamakan Allah di dalam kehidupan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.